kalau masalah sejarah batik di desa ini, di desa sini itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Jadinya kita ini turun temurun untuk membatik ini. Dulu waktu pertama saya itu belajar batik itu masih kelas 1 SD itu sudah belajar membatik. Jadinya kan kalau ada orang tua kita itu membatik, kita terus ikut-ikutan, itu jadinya kan kita lama-lama bisa gitu. Makanya kalau orang kampung sini itu kebanyakan orangnya batik semua untuk melestarikan budaya batik di sini juga gitu. Batik Tulis Kebon Indah didirikan pada tahun 2012. Kelompok ini diikuti oleh 169 pembatik perempuan usia produktif di Desa Kebon, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Anggota Batik Tulis Kebon Indah dibagi menjadi 5 kelompok kecil, yaitu kelompok A, B, C, D, dan E. Setiap kelompok memiliki sistem pembagian kerja sendiri dengan sistem upah yang disepakati bersama. Ada anggota yang bertugas menyiapkan kain, menggambar, mencanting, hingga mewarnai. Sebagian besar proses dilakukan di rumah produksi kelompok kecil, sedangkan kegiatan mencanting biasanya dilakukan di rumah masing-masing anggota. Anggota Batik Tulis Kebon Indah yang semula menjadi buruh batik, belajar proses membatik dari awal hingga akhir. Total omset mereka hingga saat ini lebih dari 2 miliar rupiah. Kita bulan ini omsetnya 30 juta. Jadi bulan ini kita menjual kain sejumlah 108. Saya minta kepada ibu-ibu untuk lebih aktif dan lebih bisa memproduksi lagi, kualitasnya lebih diperbaiki dan motif-motifnya bisa untuk divariasi lagi. Di sini itu ada 180 rumah yang rusak parah. Ya, kira-kira untuk yang rusak ringan itu ada sekitar 300 sampai 400 rumah. Terbentuknya kelompok Batik Tulis Kebon Indah itu awalnya sebelum gempa itu kita hanya nyanting di rumahnya masing-masing, dan menyanting itu pun bukan miliknya sendiri-sendiri, akan tetapi hanya ngambil dari pengepul atau juragan. Ada yang ngambil dari Juragan Bayat, Solo, Jogja. Tapi setelah adanya gempa kemarin, membatiknya sempat macet karena alatnya itu semua rusak. Dan adanya gempa itu datang LSM IOM yang datang ke Desa Kebon itu, dari pembatik Desa Kebon diundang untuk datang ke balai desa, diberi sosialisasi untuk hari berikutnya LSM IOM itu survei ke rumahnya masing-masing.
Anggota Batik Tulis Kebon Indah yang semula menjadi buruh batik, belajar proses membatik dari awal hingga akhir. Mereka juga belajar menggunakan pewarna alam. Limbah bahan pewarna itu bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar anglo pemanas malam, sehingga tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Perkembangan dari batik kebon itu kemarin setelah kita ada pelatihan membatik, itu kita tidak percaya apakah bahan batik yang kita buat warna alam ini bisa terjual. Akan tetapi karena ada dampingan dari LSM IOM tadi membawa tamu ke desa kebon, free tour, jadi dari tamu-tamu itu ada yang membeli kain-kain kita. Jadi untuk perkembangannya sampai sekarang ini karena kemarin sebelumnya juga didampingi untuk pemasaran, diikutkan pameran, maka dari pameran kita menyebarkan kartu nama, flyer, itu hasilnya sangat menyenangkan. Jadi ada tamu yang datang ke desa kebon. Nah, memang kita sekarang sudah tidak didampingi oleh IOM lagi, tapi semangat kita untuk berkelompok memajukan batik kebon ini tetap maju terus, dan pemasaran kita sekarang sudah tidak didampingi IOM ini tetap jalan, dan alhamdulillah untuk perjalanan batik kebon ini tetap eksis dan tetap maju. Jenengan ketinggalan motif niki dereng nate beto. Niki motif anyar. Saya Bu. Enggal. Lah sing tak anu ndemben, Mbak. Sing pundi? Jenengan nek kan mendhet mboten langsung dipendet ya dituku uang no. Sing kalah dhisik. Pesen apa? Sing napa? Saya niki Bu. Bagus iki. Wis gawa-gawa, digawa. Lempet Bu, engko lak digawa. Ya biasane to ya, Kan? Dadi pewarnaane mundhake piye regane? Saniki napa-napa mundhak, Bu. Oh iya. Nggih. Tapi kalau jenengan ra apa-apa tak mikir rego sithik. Ya Bu ya. Ya mundhak sithik nek iso. Ya piye ketoke piye penjualane nek kena di undake ya kene ya njaluk mundak ra ketan sithik. Pon. Nggih pinten iki lho, Bu? Biasane nggawane akeh-akeh kok. Dari pembagian uang penjualan itu dari kelas A, B, C, D, E itu kita bagikan. Jadi pembagiannya ada 5% untuk kas batik tulis Kebon Indah, itu untuk jaga-jaga promosi kalau kita lagi ikut pameran, dan juga ada dana penyusutan. Dana penyusutan itu gunanya untuk selagi alat-alat kita ada yang rusak itu untuk membeli alat-alat lagi. Batik itu kan bekerja dengan api, jadi kemarin kita ikutnya asuransi itu asuransi kebakaran. Karena kalau proses membatik itu pakai kayu bakar, jadi kita tidak tahu kalau sewaktu-waktu ada musibah kan tidak tahu toh, maka kita berjaga-jaga untuk ikut asuransi kebakaran itu. Nggih sing disuwun kan ampun nganti enten kebakaran, tapi kan nggih wong nyambuti damel kan nganggene kompor api. Nah, ngoten niku. Dan juga ada dana sosial. Dana sosial itu gunanya untuk siapa dari anggota warga desa Kebon ini, misalkan ada yang lagi kesusahan ataupun ada yang sakit, nah itu kita bisa membantu dari uang itu. Dan juga ada pembagian untuk SHU, ada dana siaga bencana itu ada 6%. Warga di sini emang
rawan potensi bencana, kayak bencana tanah longsor, banjir, maupun bencana kekeringan dan angin topan. Kalau pas musim hujan itu sering ada banjir, 1 bulannya itu kadang 2-3 kali kalau pas hujannya itu tinggi-tingginya gitu. Jadi ini kalau banjir itu ini sampai segini nih. Ini masuk dalam rumah sampai segini. Ini juga tanaman kalau pas banjir itu sudah pada rusak, sampai pagarnya ini hanyut karena derasnya air. Ini airnya kan udah kering. Lagian kalau ini kan sudah ada pendangkalan juga, jadi harusnya kan ada pengerukan, tapi kan itu belum dilakukan karena kita juga sudah katanya dari kelurahan itu sudah mengajukan untuk pengerukan itu, tapi belum terlaksana. Kemarin kita kan pas lagi musim hujan itu ada anggota Batik Tulis Kebon Indah ini yang kena bencana, yaitu banjir. Dan dari warga sebelah selatan itu kemarin kena banjir. Jadi dari Batik Tulis Kebon Indah itu juga ikut partisipasi untuk menanggulangi banjir itu. Kita memberikan sak goni. Nah, ini diberi pasir supaya banjirnya berkurang untuk ke pemukiman penduduk. Mereka memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang terkena banjir lewat tim siaga bencana. Mereka ada membelikan sabun mandi, peralatan mandi, kemudian membelikan baju untuk anak-anak, membelikan prasarana alat rumah tangga yang rusak bagi masyarakat. Kecuali dia itu usaha batik atau kelompok batik yang bekerja batik dan sampai proses selesai, dia juga sudah dibekali masing-masing pribadi itu kesiapan penanggulangan bencana. Jadi ilmunya dia sudah tahu, caranya dia sudah tahu. Ya, dari Ibu Batik Tulis Kebon Indah ini karena sudah pernah ikut sosialisasi dalam tanggap bencana, jadi sewaktu-waktu ada bencana, ibu-ibu itu sudah siap. It forces you down and spins you around like eels that crawl the ocean floor. It froths, it sways, it breathes, it decays to nothing. The way